Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ketika rasa pusing sesaat dalam benaknya lenyap seperti kilat, hati Su Xiao yang telah pulih segera sedikit menegang. Dia jelas tahu harga seperti apa yang harus dia bayar karena linglung pada saat seperti itu. Harapannya tidak salah. Dengan penglihatan Xiaoyan, bagaimana dia akan dengan mudah meninggalkan celah seperti ini? Oleh karena itu, begitu Su Xiao pulih, kaki Xiaoyan turun dari tanah dan ledakan energi jernih terdengar dari bawahnya. Gelombang serangan energi langsung mengguncang tanah sampai membuat lubang sekitar setengah inci dalamnya. Xiaoyan meminjam kekuatan menembak yang kuat dan kejam saat tubuhnya menjadi seperti hantu muncul di atas kepala Su Xiao dalam satu napas. Dia mengepalkan tangannya. Tanpa trik, dia menggunakan Daoki dan kekuatan yang tak tertandingi saat tinjunya menabrak kepala Su Xiao dengan kejam. Tinju yang biasanya tidak terlalu besar, seperti tinju raksasa pada saat ini. Kekuatan yang terkandung di dalamnya langsung memotong udara, dan ledakan sonik yang dalam menyatu. Tampaknya telah meledak di dalam hati orang-orang, menyebabkan orang tidak dapat menahan rasa takut yang muncul di dalam hati mereka. Perasaan takut di dalam hati Su Xiao hanya bertahan sesaat, sebelum itu dengan paksa dibuang keluar dari hatinya. Menghadapi serangan petir yang cepat dan keras seperti ini, dia hanya bisa dengan cepat mengedarkan Daoki di tubuhnya dengan tergesa-gesa. Akhirnya Daoki armor hijau pucat muncul di tubuhnya dengan cahaya yang cerah. Kepalanya segera dimiringkan ke belakang saat dia dengan paksa menghindari poin vitalnya. Tinju itu yang ditutupi dengan Daoki berwarna hijau ditempelkan di depan Su Xiao dan akhirnya hancur lebur di dadanya. Daoki terdiam sesaat sebelum melepaskan kekuatan yang sangat kuat seperti gunung berapi meletus saat Xiaoyan menjerit pelan di dalam hatinya. "Ledakan Oktana!" teriak Xiaoyan. Teriakan rendah dan dalam menyertai kekuatan menakutkan yang telah menyebabkan ekspresi Su Xiao sangat berubah. Kekuatan itu seperti gelombang air banjir yang meluap, benar-benar menghancurkan armor yang melindungi tubuh Su Xiao. Segera riak energi berwarna hijau tiba-tiba membentuk melingkar saat menyebar keluar dari titik kontak di antara keduanya. Sebagian besar pohon di hutan lebat di samping ditebang secara horizontal saat sedang dilanda gelombang energi ini. Daun pohon hijau zamrud itu seperti hujan berwarna hijau yang menutupi seluruh area hutan terbuka ini. Setelah penyebaran riak energi, suara retak yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar di udara. Mata Su Xiao penuh dengan kejutan. Orang bisa melihat bahwa banyak garis retak dengan cepat menyebar melalui Daoki armornya yang keras. Hanya dalam sedetik, garis retak menutupi seluruh baju besinya. Akhirnya Daoki armor kewalahan. Suara retak muncul saat pecah menjadi pecahan cahaya yang melayang ke langit. Itu dipisahkan dari tubuh Su Xiao dan diam-diam berubah menjadi ketiadaan. Dengan pertahanan terakhir yang rusak, kekuatan di telapak tangan Xiaoyan yang belum sepenuhnya terselesaikan dengan kuat mendarat di tubuh Su Xiao. Di bawah erosi kekuatannya yang masih kuat dan kejam, kemerahan tipis menyerbu wajah terkejut Su Xiao. Jejak darah segera keluar dari sudut mulutnya. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa lagi menahan penyebaran kekuatan karena seteguk darah segar merah cerah
meludah dengan liar. Tubuhnya juga tampak seperti burung yang kehilangan sayapnya tanpa daya menabrak tanah. Darah segar yang telah dimuntahkan dari mulut Xu Xiao menguap menjadi ketiadaan saat memasuki radius 1 kaki Xiaoyan karena suhu tinggi yang dikeluarkan dari tubuhnya. Jari kaki Xiaoyan menekan udara kosong dan tubuhnya berguling-guling di udara sebelum mendarat di samping penguasa Xuan berat. Baru setelah dia mendarat, suara benda berat mendarat di tanah berdering. Dia sedikit memiringkan kepalanya dan melihat Xu Xiao berbaring di atas tumpukan daun layu dengan wajah yang sudah pucat. Kejutan di matanya yang terakhir masih tersisa. Seseorang yang kekuatannya sekitar 5-6 bintang dan doshi telah mengungkapkan pembukaan yang fatal di bawah gemuruh auman ganas harimau singa emas yang tak terduga. Akhirnya dia benar-benar dikalahkan sebelum serangan seperti petir Xiaoyan. Xiaoyan mengibaskan tinjunya yang agak mati rasa dan sekali lagi menggenggam gagang penguasa Xuan berat dengan erat di telapak tangannya. Pandangannya membawa dingin es saat menyapu medan pertempuran lainnya yang masih dalam kebuntuan yang masih sangat kacau. Suaranya yang sedingin es tiba-tiba berbicara. Xu Xiao sudah dikalahkan. Apakah Anda masih ingin melanjutkannya? Ucap Xiaoyan. Teriakan tiba-tiba terdengar di samping telinga semua orang seperti ledakan guntur. Pada saat ini, medan perang yang kacau segera menjadi sunyi. Berbagai suara pisau dan pedang saling beradu juga berhenti pada saat ini. Semua tatapan mengikuti asal suara ini dan bergerak. Akhirnya berhenti pada Xiaoyan yang memegang penguasa berat di tangannya, serta Xu Xiao berbaring di tanah di belakangnya tidak mampu bergerak. Xu Xiao benar-benar kalah, ucap Leng Bai dan Xiu Yan. Ekspresi Leng Bai dan Xiu Yan tiba-tiba berubah. Harus diketahui bahwa jika mereka mendiskusikan siapa yang terkuat di antara mereka bertiga, Xu Xiao menduduki peringkat teratas. Namun tidak peduli bagaimana mereka membayangkan pertempuran, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa dalam pertempuran ini Xu Xiao sebenarnya akan menjadi orang pertama yang dikalahkan. Selain itu, dia dikalahkan dengan cara yang begitu cepat dan langsung. Orang ini sudah kuat sampai sejauh itu. Syok muncul di mata Leng Bai dan Xiu Yan saat tatapan mereka dengan cepat beralih dari tubuh Xu Xiao ke Xiaoyan yang memegang penguasa berat di tangannya. Hanya sekarang mereka mengerti sedikit tentang mengapa pemuda ini yang usianya tampaknya sedikit lebih muda daripada kebanyakan orang di medan perang akan benar-benar memiliki keberanian dan resolusi untuk mengumpulkan semua siswa baru. Dengan kekuatan semacam ini, lupakan siswa baru. Bahkan beberapa siswa yang lebih tua di Akademi Dalam sepertinya tidak cocok untuknya. Pemimpin grup, seranganmu sebenarnya sangat kejam. Saudara, mari kita semua melawan mereka. Jika kita kalahkan orang sekelompok siswa baru, bagaimana kita bisa bertahan di Akademi Dalam di masa depan? Sebuah teriakan marah tiba-tiba terdengar dari dalam suasana tenang dari medan pertempuran. Segera 3 sosok manusia yang ditutupi oleh Daoqi tiba-tiba keluar dari medan pertempuran yang kacau dan menembak dengan eksplosif ke arah Xiaoyan. Teriakan yang tiba-tiba muncul memecah keheningan di dalam medan pertempuran. Itu juga menyebabkan beberapa aura ganas berkerumun ke mata siswa yang lebih tua. Reputasi sangat penting dalam Akademi Dalam. Mereka tidak ingin berakhir dengan reputasi yang memalukan. Kalau tidak, itu akan benar-benar seperti yang dikatakan tangisan. Bagaimana mereka bisa bertahan di Akademi Dalam? Saat aura ganas muncul, Daoqi yang kuat sekali lagi melonjak keluar dari siswa yang lebih tua yang tersisa. Akhirnya mereka dengan garang menerjang para siswa baru yang telah menderita kerugian besar. Ketika mereka menyerang, ada kekejaman tambahan. Xiaoyan tidak berharap seseorang akan menimbulkan gangguan pada titik kritis setelah ia bersusah payah untuk menggunakan kekuatan mengalahkan Xu Xiao untuk memadamkan siswa yang lebih tua. Segera kemarahan muncul di hatinya. Dia dengan dingin mengamati ketiga sosok yang telah menembak dengan eksplosif.
Tangannya tiba-tiba melepaskan penguasa Xuan berat saat kakinya menginjak tanah. Tubuhnya maju ke depan, alih-alih menarik diri dan mengambil inisiatif untuk menyerbu ke daerah yang dikelilingi oleh 3 orang saat dia maju. Sebuah kekuatan tak terbentuk meledak dari telapak tangannya ke segala arah, menyerang formasi 3 pria sampai pecah berkeping-keping. Baisan, Wu Hao, selesaikan pertempuran Anda dengan cepat. Berhenti menahan diri, ucap Xiaoyan. Daoki berwarna hijau membungkus seluruh tubuh Xiaoyan saat dia berteriak dengan suara rendah. Tubuhnya segera melintas dan muncul di belakang salah satu siswa yang lebih tua seperti hantu. Telapak tangannya yang berat terlempar keluar dan membekas di bahu yang terakhir dengan cara seperti kilat. Kekuatan yang kuat langsung mendorong yang terakhir sampai dia terhuyung-huyung. Akhirnya ia menjadi seperti labu yang menggelinding saat dia berguling jauh sebelum dia menabrak batang pohon dan pingsan. Xiaoyan saat ini tidak diragukan lagi, menunjukkan kekuatannya yang biasa kebentuk pada puncaknya. Setelah terpisah dari pengekangan penguasa Xuan berat, kecepatannya secepat bayangan. 2 siswa yang lebih tua di Akademi Dalam hanya bisa mengandalkan getaran udara di sekitar mereka untuk mengidentifikasi lokasi Xiaoyan. Namun mereka jelas tidak mahir dalam menggunakan kemampuan ini untuk mengidentifikasi posisi Xiaoyan. Karena itu hanya dalam beberapa menit, kedua orang itu menerima beberapa pukulan berat. Mereka terus menahannya dengan cara ini selama 4-5 menit sebelum tubuh mereka akhirnya runtuh dan mereka kehilangan akal sehat untuk sementara waktu. Kekuatan mereka bertiga ada di sekitar seseorang yang baru saja memasuki kelas Dadoushi. Kekuatan ini dapat dianggap sebagai yang terbaik bagi siswa baru biasa. Namun di hadapan Xiaoyan, Dadoushi bintang 6 dengan pengalaman tempur yang luas tidak terlalu sulit untuk menghabisi mereka. Sudah sangat luar biasa bagi mereka bertiga untuk mengandalkan kerjasama mereka untuk menyeretnya keluar bersama Xiaoyan untuk beberapa saat. Meskipun kekuatan permukaan Xiaoyan berada di sekitar Dadoushi bintang 6, karena dia membawa penguasa Xuan berat yang sangat berat untuk waktu yang lama, kecepatan, kekuatan, dan bahkan daya tahannya jauh melebihi kekuatan dari bintang 6 Dadoushi biasa. Selain itu, setelah Xiaoyan dipisahkan dari penguasa Xuan berat, bahkan jika dia tidak menampilkan kelincahan teknik Dou, kecepatannya kemungkinan akan menyaingi bintang 7 atau bahkan 8 Dadoushi. Tentu saja Xiaoyan tidak memiliki Douki tipe kelincahan semacam itu yang bisa berkedip dan menghindar selama pertempuran. Teknik Dou tipe kelincahan yang telah ia peroleh sejak lama memang memiliki kekuatan serangan yang hebat saat bepergian dalam jarak yang jauh. Namun ketika datang untuk menutup pertarungan, itu sama sekali tidak berguna. Selain itu, ia belum mempraktekkan gerakan 3000 petir, teknik Dou kelas D. Karena itu Xiaoyan sebagian besar mengandalkan kelincahannya sendiri untuk bersaing dengan lawan-lawannya. Meskipun ini adalah kasusnya, Xiaoyan masih tidak menghabiskan terlalu banyak kekuatan dalam mengalahkan 3 siswa yang lebih tua yang baru saja memasuki kelas Dadoushi. Selama 10 menit, di mana Xiaoyan terjerat dengan 3 siswa Akademi Dalam yang lebih tua, 3 medan pertempuran lainnya juga telah memasuki fase akhir pertarungan. Hampir tidak ada perbedaan dalam kekuatan Baisan dan Leng Bai, tetapi jelas bahwa metode Qi dan teknik Dou yang dipraktikkan sebelumnya memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada yang terakhir. Meskipun sulit untuk membedakan siapa yang lebih baik, ketika mereka mulai bertarung pada awalnya, manfaat dari metode Qi yang lebih tinggi secara bertahap menunjukkan dirinya begitu pertempuran berlanjut. Saat ketika Qi Leng Bai mulai pucat, Baisan masih dipenuhi dengan Dao Qi. Setelah terjerat seperti ini, selama 10 menit, Baisan akhirnya mengguncang dan mendorong Leng Bai yang berwajah pucat setelah menampilkan serangan kuat Dao Qi yang telah ia gunakan ketika bertarung dengan Xiaoyan di kompetisi kualifikasi. Seketika Leng Bai menarik diri. Tombak panjang berwarna perak menerobos udara dengan cara seperti kilat. Akhirnya dengan cepat berhenti tepat di depan tenggorokan Leng Bai.
Segera seluruh tubuh Leng Bai menjadi kaku ketika dia mengangkat tangannya. Melihat bahwa Leng Bai memilih untuk mengakui kekalahan, tenggorokan Baisan berguling sedikit. Napasnya yang cepat menyebabkan dadanya naik dan turun dengan cepat. Butir-butir keringat yang menetes dari wajahnya juga menunjukkan bahwa ia tidak memenangkan pertempuran ini dengan santai. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.